yang layak. Apa yang kamu bicarakan? Yo Jibai, selama ini aku hanya berhayal. Karena kalian semua suka Jiang Yaiyue, aku akan merestui kalian. Su Xiangwan, Xiao Qing dan Xiao Rui adalah anakmu. Tentang Jiang Yaiyue, sebelum menikah, aku sudah menjelaskan semuanya padamu. Pernikahan, anak, status, aku sudah memberikan semuanya padamu. Apalagi yang kamu inginkan? Yo Jibai, semua ini aku tidak mau. Aku hanya ingin bercerai. Yo Jibai, semua ini aku tidak mau. Aku hanya ingin. Tidak mau yang terbaik. Setiap kali ayah yang menghasilkan uang. Selain mengurus rumah, apalagi yang bisa kamu lakukan? Kamu masih mau mengatur kami belajar. Tidak membiarkan kami menonton TV. Tidak membiarkan kami bermain sembarangan. Kamu sama sekali tidak pantas menjadi ibu kami. Yang kami inginkan adalah seseorang seperti Bibi Yaiyue. Keren dan lembut. Ibu yang juga bisa bermain drama panggung. Baik, Yo Rui, Yo Qing. Keinginan kalian akan segera terwujud. Bahkan mungkin 1 tahun. Kita akan tersingkir dari pasar. Kamu dan Paman Song. Mereka semua orang yang sangat baik. Meskipun aku baru saja datang. Tapi aku bisa melihat. Keadaan pabrik ini tidak begitu baik. Aku ingin melakukan sesuatu untuk kalian. Saat ini di pabrik kita. Masih menggunakan metode manual untuk membuat pola. Bukan hanya tidak efisien. Dan juga tidak bisa membuat UI. Sekarang di kelas juga tidak bisa mengikuti. Selalu melamun. Tugas yang diberikan juga tidak selesai. Kalau benar-benar tidak bisa, tinggal kelas saja. Jangan, Bu Guru. Akhir-akhir ini saya memang cukup sibuk. Ibu anak-anak juga tidak di rumah. Sulit untuk memperhatikan mereka. Beberapa hari lagi. Kencan buta apaan? Kamu menyebalkan banget sih. Kan sudah aku bilang, aku nggak tertarik. Aku juga bisa sendiri kok. Ngurusin Xiao Qing dan Xiao Rui dengan baik. Setiap beberapa waktu. Kamu selalu cari Su Xiangwan. Alamatnya sudah aku kasih. Tapi tetap aja nggak ketemu. Dia jelas-jelas menghindarimu. Kamu masih mau terus menunggu. Dia tidak akan kembali. Ibu, jangan bicara lagi. Biarkan pulanglah bersama kami. Yo Jibai, bukankah Jiang Yaiyue adalah orang yang selalu kamu pikirkan? Yang rela melanggar batas moral. Dan tetap bersikeras untuk bersama. Mengapa? Mengapa sekarang tidak bersama lagi? Apakah kamu sudah tahu sifat aslinya? Tahu bahwa dia adalah seorang wanita jahat, ya? Sekarang baru tahu menyesal. Jangan berpura-pura. Tulus di depanku. Seberapa besar perasaanmu padaku? Aku sangat paham. Yo Qing, Yo Rui. Kalian sudah punya kemampuan untuk membedakan yang benar dan salah. Juga harus tahu untuk melindungi ibu kalian sendiri. Sejak kalian lahir, aku yang merawat kalian dengan tanganku sendiri. Saat lahir beratnya hanya 2 kilogram. Selalu sakit-sakitan. Jadi aku tidak berani lengah sedetik pun. Selalu mengawasi kalian. Kalian boleh tidak berapa besar dia menyukaiku. Kamu tahu tidak? Dia rela melakukan apa saja. Demi bersamaku. Bahkan tahu aku menyukai orang lain. Dia tetap bilang. Lanjutkan ceritanya. Aku tidak ada urusan denganmu. Baik dulu maupun sekarang. Sejak di hatimu ada. Orang lain mulai muncul. Kamu sudah tidak pantas untuk Tuan Su. Sekarang Tuan Su sudah punya tunangan. Yang bisa kamu lakukan. Jangan ganggu dia. Apa yang kamu bilang? Dia punya tunangan. Kaget. Tidak mungkin. Tuan Song lebih tulus daripada kamu. Keluarganya juga baik.
Kepribadiannya lebih tak bercela. Siapa yang dia pilih? Pasti bukan kamu. Dia bilang sendiri padamu. Perlukah dijelaskan lagi? Dia mau kembali ke tempat penuh kenangan ini. Itu sudah menjelaskan semuanya. Dia telah melepaskan kamu. Hanya masa lalunya ini. Kalian bisa pulang. Mulai sekarang. Lebih baik kita tidak bertemu lagi. Wan. Aku tahu kamu ingin membuka toko. Jadi, aku sudah mencari beberapa toko untukmu. Lokasinya sangat bagus. Aku hanya ingin membantumu. Kita seharusnya tidak bertengkar seperti ini. Yo Jibai. Aku harap kamu tahu satu hal. Aku tidak butuh bantuanmu sama sekali. Mulai sekarang, lebih baik kita tidak bertemu lagi. Aku tahu sebelumnya. Aku telah melakukan banyak kesalahan. Tapi antara aku dan Jiang Yayue, tidak pernah terjadi apa-apa. Meskipun kamu masih marah, seharusnya sudah berlalu, kan? Apakah kamu benar-benar ingin meninggalkan pernikahan kita dengan 2 anak? Apakah kamu benar-benar ingin meninggalkan pernikahan kita dengan 2 anak? Xiao Qing dan Xiao Rui. Mereka juga tahu kesalahan mereka. Setelah kamu pergi seperti ini. Lelucon ini tidak lucu. Aku tidak sedang bercanda. Ini adalah pilihanku. Dan juga awal yang baru bagiku. Aku tidak bisa menerimanya. Kamu pernah bilang kamu menerima segalanya tentangku. Kamu bilang tidak peduli apa yang aku lakukan. Asalkan kamu bisa menikah denganku. Kamu bersedia melakukan segalanya. Aku tidak pernah bilang begitu. Itu hanya anggapanmu sendiri. Aku bisa merendahkan diri hingga mentolerir. Dan menerima semua tentang dirimu. Makanya kamu dengan Jiang Yayue bertindak semaunya. Dan terus terlibat tanpa henti. Apa aku pernah bilang begitu? Aku bisa melihatmu bersamanya. Berduaan, kan? Kamu juga tidak bilang tidak boleh. Yo Jibai, apakah aku tidak pernah bilang? Atau kamu pura-pura tidak dengar? Sok tahu, menipu diri sendiri. Kenapa? Sekarang kamu sudah melihat wajah asli Jiang Yayue. Putus asa, baru ingat padaku. Kamu sudah tanya aku, mau atau tidak? Tolong pergi. Jangan ganggu suasana hatiku. Wan. Wan, apakah aku sama sekali tidak punya satu pun alasan untuk membuatmu tetap tinggal? Aku sudah melakukan segalanya untukmu. Apa yang sudah kau lakukan untukku? Sudah selesai. Aku pasti sudah melakukan banyak hal untukmu. Hanya saja sekarang aku tidak bisa mengingatnya. Kalau tidak, kamu juga tidak akan menikah denganku. Benar, kan? Aku tidak bisa mengingatnya. Kalau begitu, sekarang aku akan memberitahumu dengan jelas. Karena sebelumnya, aku cukup bodoh dan menyedihkan. Tapi sekarang aku sudah muak. Cukup sampai di sini. Jangan muncul lagi di depanku. Keberadaanmu, bagiku, ini menyakitkan. Ini menyedihkan. Sekarang aku